Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar semua? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap menjaga kesehatan pada masa pandemi COVID ini. Hari ini kita akan membahas tentang plat, tentang analisis dan desain plat satu arah. Nah, di analisis dan desain plat satu arah ini membahas tentang tipe plat, kemudian plat satu arah, tulangan susut dan suhu, plat dua arah. Namun plat dua arah ini kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk plat satu arah, ini plat satu arah diilustrasikan pada gambar ini. Plat hanya ditumpuk pada dua sisi. Di sisi panjang dinamakan sisi LY, sisi pendeknya LX, sehingga batasan untuk plat satu arah adalah rasio bentang panjang atau LY terhadap bentang pendek atau LX lebih dari 2. Jadi platnya panjang sekali, sehingga tumpuannya diambil di dua sisi yang ada tumpuan yang pendek ini. Jadi bentang plat adalah bentang yang pendek. Nah, contohnya ini. Di sini ada balok induk, terus di sini panjang ke arah memanjang sini, atau di sini ada balok induk, terus di tengah-tengah ada balok anak, sehingga rasio LY terhadap LX itu lebih dari 2. Nah, ini untuk definisinya kita berikan singkat. Plat dua arah adalah plat yang ditumpu pada keempat sisinya. Rasio bentang panjang LY terhadap bentang pendek LX kurang dari atau sama dengan 2. Ya, jadi selain plat satu arah, ada plat dua arah ini. Nah, di peraturan SNI 2847, ini yang saya ambil dari SNI 2847 2013 ya. Karena 2019 masih ada notasi-notasi yang belum diisikan ya, sehingga saya gunakan yang 13 ini. Nah, di sini ada persyaratan tebal minimum plat. Ya. Ini plat masih satu arah, tertumpu sederhana, artinya di atas dua tumpuan sendirol. Tebal minimum H sama dengan L/20. Kali ini panjang bentang. Kemudian jika satu ujung menerus, tebal minimumnya diambil L/24. Kedua ujung menerus L/28, cantilever L/10. Nah, untuk perhitungan momen untuk plat satu arah ini diberikan koefisien perhitungan momen yang ada di SNI 2847 2013 pasal 8.3.3. Nah, jika tumpuan luar atau ini biasa disebut eksterior, ini di sini momen negatifnya min. Ya. Kalau di tumpuan kan minus momen negatif. Min 1/24 kali WU kali L kuadrat. WU-nya itu adalah beban merata. Beban merata. Kemudian yang di tengah bentang momen positif plus 1/14 kali WU kali L kuadrat. Ya. L-nya panjang bentang ini. L yang 1, L maksudnya WU-nya kan dalam persatuan panjang, kilonewton persatuan panjang per meter. Nah, lebarnya plat itu diambil per 1 meter lebar plat. Untuk tumpuan di dalam, tumpuan yang masih
di luar ini, tetapi sudah di interior di dalam ini min 1/10. Kemudian momen positif interior plus 1/16. Tumpuannya di dalam min 1/10, tumpuan yang lebih dalam lagi min 1/11 kali WU kali L kuadrat. Nah, jika kalau di sini tumpuannya tidak jepit seperti yang di bawah ini. Di bawah ini misalkan ini ditumpu oleh kolom. Jadi ini nilai momen negatif pada gambar yang di bawah ini lebih besar daripada yang di atas karena ini mengikatnya lebih kuat. Ya, penjepitan di sini di bawah ini lebih kuat daripada yang di atas yang ditumpu oleh balok. Ya. Nah, di sini koefisien momennya min 1/16. Kalau angka-angka yang lain sama. Ini untuk bentang lebih dari 2 bentang. Yang hanya 2 bentang di tumpuan paling luar yang tidak terjepit sempurna ini min 1/24. Kemudian momen positifnya plus 1/14. Ya, jangan lupa kali WU kali L kuadrat. Nah, ini juga min 1/24. Begitu di sini ada kolom sehingga penjepitan bisa sempurna. Koefisien momennya adalah di sini min 1/16. Bandingkan dengan yang ini min 1/24. Jadi lebih besar min 1/16. Yang lainnya sama. Kemudian ketentuan yang lain tentang penulangan. Tebal penutup beton di bawah tulangan minimal 20 mili. Kalau dihitung dari as tulangan, pusat tulangan 25 mm. Jarak tulangan satu sama lain tidak boleh melebihi nilai dari 3 kali tebal plat, yaitu H ya, atau 450 mm. Dipilih nilai terkecil. Kemudian ini adalah peraturan yang tertulis di SNI 2847/2013 pasal 10.5.4 halaman 76. Nah, untuk penulangan susut dan suhu. Di sini di SNI pasal 7.12.2.1. Di sini disebutkan luasan tulangan susut dan suhu harus disediakan ya, paling sedikit memiliki rasio luas tulangan terhadap luas bruto penampang beton sebagai berikut, tetapi tidak boleh kurang dari 0,0014. Ini minimalnya maksudnya. Nah, kalau kondisi slab atau plat yang menggunakan batang tulangan ulir mutu 280 atau 350 MPa, maka rasionya atau rho sama dengan 0,002. Rho-nya ini. Kemudian yang B, untuk slab atau plat yang menggunakan batang tulangan ulir atau tulangan kawat las mutu 420 besarnya 0,0018 atau 18%, 0,18%. Untuk yang C, untuk slab atau plat yang menggunakan tulangan dengan tegangan leleh melebihi 420 yang diukur pada regangan leleh sebesar 0,35%, maka menggunakan rumus 0,0018 kali 420 per FY. Jadi patokannya yang 420 ini dibagi FY yang digunakan. Kemudian pada pasal selanjutnya, pasal 7.12.2.2, tulangan susut dan suhu harus dipasang dengan spasi tidak lebih jauh dari 5 kali tebal slab atau tidak lebih jauh dari 450 mm. Ini untuk tulangan susut dan suhu. Untuk contoh soal ini nanti dikerjakan, tapi yang dikerjakan bagian penulangan.
Ini contoh soal saja ini, untuk aplikasi rumus. Sebuah plat beton bertulang dengan bentang menerus ditumpu pada arah memanjang. Masing-masing bentang panjangnya 4 meter. Beban hidup 5 kN per meter persegi. Ini tidak melihat fungsi plat, ini hanya soal ya, aplikasi soal. Kuat tekan beton FC aksen sama dengan 27 MPa. Kuat leleh baja FY sama dengan 400 MPa. Diminta untuk merencanakan plat. Untuk tebal plat, kita tadi menggunakan tabel yang SNI L per 28, L nya 4 meter, diubah ke mili 4000 per 28, ketemu angka 143 mm. Nah ini dibulatkan menjadi 150 mm, jadi tebal plat 150 mm. Sehingga beban mati dari berat sendiri plat 0,15 ini meter ya, karena ini berat isi beton dalam meter, dalam kilonewton per meter kubik ya, ini kubik ini. Tapi secara keseluruhan karena ini dikalikan meter, sehingga di sini tinggal per meter persegi. 0,150 kali 24 sama dengan 3,6 kN per meter persegi. Sehingga dari beban yang di atas, beban hidup, bisa dihitung beban ultimate atau beban terfaktor dikalikan faktor beban. WU sama dengan 1,2 kali 3,6 kali ditambah 1,6 kali 5 sama dengan 12,32. Jadi ini 1,2 kali WD dead load plus 1,6 kali WL live load. Ya. Kemudian berdasarkan skema ini, di sini momen negatif yang di luar atau eksterior ini min 1/24 kali WU kali L kuadrat. Ya. Untuk menghitung momen negatif menggunakan koefisien momen min 1/24 kali WU kali L kuadrat, sehingga didapatkan nilai ini, L nya 4 meter. Kemudian yang momen positif 1/14 kali WU kali L kuadrat, didapatkan 14,08 kN. Momen negatif yang di interior, yang di dalam, min 1/10 WU L kuadrat, didapatkan 19,712 kN. Kemudian dihitung nilai rasio tulangan minimum dari persamaan 1,4 dibagi FY, didapat 0,0035. Kemudian rasio tulangan maksimum 0,75 row balance, dapatkan ini dengan FY 400. Kemudian nanti ini coba dicek ini FJ nya apakah sudah diganti. Ini FJ nya 27 kalau menurut soal ini. Kalau hitungan sebelumnya ini mungkin untuk yang 25. Kemudian ini dari persamaan rumus momen ultimate ya. Kalau ini tanpa Pi, ini momen nominal. Tetapi kalau diberikan Pi di sini atau faktor reduksi kekuatan, maka di sini momen ultimate. Momen ultimate sama dengan Pi faktor reduksi kali rho kali BD kuadrat kali FY kali dalam kurung 1 dikurangi rho FY per 1,7 FC aksen. Mungkin nanti ada yang di sini 0,59 rho FY per FC aksen, itu sama 0,59 sama dengan 1/1,7 ya. Jadi kelihatannya berbeda padahal sama. Nah, kemudian untuk membuat tabel seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini misalkan RU, kita pakai RU di sini. RU sama dengan rho Pi ya,
Pi kali rho FY kali 1 dikurangi rho FY per 1,7 Fj aksen, atau 1 dikurangi 0,59 rho FY per Fj aksen, sama itu ya. Kemudian dibuat tabel berdasarkan FY, Fj, rho, dan Pi ya. Pi nya kalau 2013 ini sebetulnya 0,8, tetapi kalau 2019 0,9. Nah, ini contohnya ya. Jika Fj-nya 27, ini yang Fj 25 ini. Kemudian beta 1 0,85, Pi-nya 0,9, pakaikan di sini. Ini nilai RU ya. Nah, dari nilai RU ini dihitung lagi berdasarkan MU. MU sama dengan RU, ini kan RU berdasarkan rumus rho, berdasarkan rho-nya ini saja yang variabel. FY, Fj sudah ditentukan di atas, sehingga didapatkan angka-angka ini. Sementara di depan RU sama dengan MU per Pi ya. Kalau ini MN, ini di sini Pi per BD kuadrat ya. Nanti dihitung MU berdasarkan statika yang didapatkan ini, statika ini ya. MU jadi untuk yang negatif 8,213 kilonewton meter ini jadikan newton, dan di sini meternya jadikan milimeter. Jadi kali 10 pangkat 3 kilonewton ke newton, milimeter juga sama kali 10 pangkat 3 meter ke milimeter. Jadi di sini 8,213 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 lagi ya, dibagi BD kuadrat. B-nya itu lebar ya. B-nya ini lebar plat berapa? Lebar diambil 1 meter, sehingga di sini kalau dijadikan milimeter berarti B-nya ini 1000. D-nya D efektif, tebal efektif plat. Jadi H total dikurangi penutup beton ya, D kuadrat. Nah, berdasarkan RU ini dicari yang sesuai rho-nya di mana. Ini kan RU. Dicari RU-nya berapa, kemudian rho-nya di sini ketemu berapa. Nah, cepat sekali sudah kalau sudah dibuatkan tabel ini. Nah, sehingga yang tadi untuk tugasnya dilanjutkan ini perhitungan ini ya. Berdasarkan hasil perhitungan momen, hitunglah tulangan yang dibutuhkan. Tulangan yang dibutuhkan itu berdasarkan tabel ini. Saya minta berdasarkan tabel ya, supaya Anda berusaha membuat tabel yang benar, karena dulu tugasnya masih ada yang keliru. Nah, ini kemudian dari rho yang didapatkan nanti luas tulangan adalah rho ya. Rho itu AS per BD, sehingga AS sama dengan rho kali BD. B-nya berapa? B-nya 1000 mm, D-nya D efektif, sehingga AS yang didapatkan itu adalah untuk selebar 1000 mm atau untuk lebar 1 meter. Jumlah tulangan yang didapatkan luasnya AS tadi untuk lebar 1 meter atau 1000 mm. Nah, jika ditetapkan diameter tulangan itu 10, berarti kita bisa menghitung jumlah tulangan ya. Jumlah tulangannya berapa nanti yang didapatkan tadi. Jumlah tulangan yang didapatkan itu disebar pada lebar 1 meter itu ya. Jadi disebar pada lebar 1 meter, kemudian ketemu jarak satu tulangan ke tulangan berikutnya, ketemu jarak. Nah, jaraknya itu untuk kemudahan pemasangan di lapangan, jaraknya misalkan ketemu angka yang
tidak enak, misalkan 137 mm misalkan. Nah, nanti itu dibulatkan ke 100 atau 125 sehingga pada waktu pengukuran di lapangan bisa lebih mudah. Ya, jadi arah tulangan pokok pada plat satu arah ini adalah pada arah pendeknya ini. Sedangkan arah memanjang di sini ada tulangan bagi dan tulangan susut dan suhu. Yang besarnya sudah diatur. Ada ketentuan yang tadi ada di SNI. Nah, ini. Ya, jadi tugasnya itu menghitung lanjutan dari penyelesaian tadi. M-nya sudah didapatkan, menghitung tulangannya, menghitung kebutuhan tulangan penampang plat. Ya. Penggambaran nanti kita bahas bersama-sama di pertemuan berikutnya yang lain. Nah, jadi tugasnya itu yang pertama membuat tabel RU dan RU, hubungan RU dan RU berdasarkan FC aksen 27 dan FY 400. Kemudian berdasarkan tabel hitung AS yang dibutuhkan berdasarkan momen yang hasil hitungan dan dicari di tabelnya. Ya, jadi itu materi hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Dikerjakan dengan benar, dengan teliti. Kemudian dikumpulkan di si pejar. Nanti saya buatkan dulu tempat mengumpulkan tugas. Ya, jadi akan saya buatkan tempat mengumpulkan tugas di si pejar. Jadi itu materi hari ini. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang plat dua arah dan penggambaran hasil desain tulangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.